Assalamualaikum, selamat datang di channel saya. Di sini saya akan membuat video dengan tema belajar routing dasar dengan Cisco Pocket Tracer di handphone. Di sini saya sudah memasukkan IP address-nya. Untuk lebih memastikannya, kita buka command prompt. Lalu kita ketikkan perintah ipconfig, lalu enter. Di situ terbukti bahwa IP address-nya 192.168.1.1. Kita lihat juga untuk PC ketiga, desktop, command prompt, ketikkan perintah ipconfig, lalu klik enter. Nah, di situ IP-nya 192.168.1.4. Lakukan hal yang sama untuk memastikan IP setiap PC. Lalu saya akan menguji koneksi dengan ketiga PC lainnya. Di sini saya akan menggunakan perintah ping ke PC yang sebelahnya yaitu 192.168.1.2. Klik enter. Ketika muncul reply, maka PC 0 dengan PC 1 terhubung. Selanjutnya saya buat ping 192.168.1.3 untuk PC 0 dan PC 3. Lalu saya buat lagi ping 192.168.1.4. Nah, di sini muncul reply lagi. Dapat disimpulkan bahwa semua PC dapat terhubung dengan baik. Pada video kali ini ada dua buah PC yang akan kita ubah IP address-nya, yaitu kedua PC yang terakhir. Nah, PC 2 kita ubah IP address-nya dengan desktop, command prompt. Habis itu IP address sebelumnya kita ganti menjadi 192.168.2.1. Subnet max-nya saya biarkan sama. Dan untuk PC ketiga saya akan ubah juga IP address-nya menjadi 192.168.2.2. Di sini kita akan uji koneksi ulang dengan melakukan ping dari PC 0, desktop, command prompt, ping 192.168.1.2. Nah, di sini tidak ada masalah sama sekali. Saya akan coba ping 192.168.2.1. Nampaknya mulai ada masalah di sini. PC 0 tidak terhubung lagi dengan PC 2. Dan saya ping lagi untuk PC yang sebelah kanan ujung. Ping 192.168.2. Sorry, ada kesalahan. Titik 2. Nah, di sini PC 0 juga. Di sini berarti PC 0 tidak terhubung lagi dengan PC 2 dan PC 3. Di sini ada konsep dasar yang harus kita pahami. Dalam melakukan penelusuran masalah dalam jaringan komputer, langkah pertama yang harus diperiksa adalah layer fisiknya terlebih dahulu. Layer fisik umumnya terkait dengan koneksi kabel ini bisa mencakup kondisi kabel, kondisi konektor, dan juga kondisi dari network adapter yang kita gunakan. Untuk kasus kita kali ini, dapat dipastikan koneksi fisiknya baik karena topologi fisik dari jaringan yang kita bangun ini menggunakan simulator. Ditambah lagi dengan uji ping sebelumnya, kita mendapati
PC 0 terhubung dengan baik dengan ketiga PC lainnya. Selanjutnya, dengan layar fisik dipastikan baik, baru kita beranjak ke network. Salah satu hal yang terkait dengan network adalah IP address. Kebetulan, kasus pada video kali ini kita menggunakan IP address klasi dengan subnet max-nya adalah 255.255.255.0. Nah, di sini saya akan coba ulang dengan mengetik perintah ipconfig lalu enter. Nah, di situ kelihatan subnet max-nya sama. Nah, di sini saya beri label NA atau network address. NA-nya kita buat 192.168.1.0. Dan untuk PC 2 dan PC 3 kita buat juga NA-nya 192.168.2.0. PC 1 juga sama, yaitu IP address-nya saya buat ipconfig. Network address-nya di sini adalah 192.168.1.0 karena ruas yang terakhir itu kita ubah menjadi 0 untuk diidentifikasi sebagai network address. Kalau kita lihat PC 2 dan PC 3, ipconfig, enter. IP address-nya adalah 192.168.2.1 yang artinya network address-nya adalah 192.168.2.0. Dengan demikian PC 3 di sini sama. Nah, kalau kita lihat di sini terdapat dua kolom PC yang mempunyai network address berbeda. Untuk PC 0 dan PC 1 mempunyai network address 192.168.1.0. Sedangkan PC 2 dan PC 3 network address-nya 192.168.2.0. Dalam jaringan komputer dasar, setiap perangkat hanya bisa berkomunikasi dengan perangkat lain yang berada dalam network address yang sama. Nah, di sini PC 0 berada pada network address yang berbeda bila dibandingkan dengan PC 2 dan PC 3. Maka, tidaklah mengherankan bila PC 0 tadi tidak dapat berkomunikasi dengan PC 2 dan PC 3. Agar perangkat yang ada pada network address yang berbeda dapat berkomunikasi, kita membutuhkan perangkat tambahan yaitu router. Router pada dasarnya adalah sebuah komputer yang memiliki lebih dari satu network interface, di mana setiap network interface-nya akan ditempatkan di beberapa network address yang berbeda. Di sini sebuah router berperan untuk menjembatani maupun komunikasi dari beberapa perangkat yang memiliki network address yang berbeda. Berikut akan saya tambahkan sebuah router pada topologi ini. Setelah menambahkan router, selanjutnya pisahkan dua kelompok PC ini ke dalam switch yang berbeda. Di sini saya putus dulu kabel yang menghubungkan PC 2 dan PC 3. Di sini kita klik lalu pilih yes. Berikutnya saya akan tambahkan satu switch lagi. Di sini kita hubungkan switch ke PC 2 dengan menggunakan kabel straight. Kita hubungkan juga switch-nya ke PC 3 dengan menggunakan kabel straight. Kemudian kita hubungkan switch yang paling kiri dengan router menggunakan kabel straight. Lalu hubungkan router ke switch yang paling kanan dengan menggunakan kabel straight. Nah, kasus kita kali ini adalah kita memiliki jaringan dengan network address yang berbeda, yaitu 192.168.1.0
dan 192.168.2.0. Di sini, setiap interface dari router perlu kita konfigurasi dengan IP address agar sesuai dengan network address dari kedua kelompok PC yang ingin kita hubungkan. Untuk melakukan konfigurasi IP address pada Cisco router, pertama-tama kita harus memasuki global konfigurasi router terlebih dahulu. Di sini kita klik routernya lalu CLI. Nah, di sini kita ketik no. Di sini saya harus masuk ke global konfigurasinya dahulu. Nah, selanjutnya kita perlu memasuki mode interface. Nah, di sini kita perlu menentukan interface mana yang ingin kita konfigurasi. Caranya, cukup ketik perintah interface, lalu diikuti dengan nama interface-nya waktu saya menghubungkan router dengan switch kiri. Saya hubungkan ke FA0/0, enter. Selanjutnya, kita dapat melakukan konfigurasi IP address pada interface ini dengan menggunakan command IP address lalu diikuti oleh IP address yang kita pasangkan. Nah, di sini perintahnya adalah IP address, lalu diikuti oleh IP address-nya. Nah, misalkan saya ingin memasukkan IP address-nya 192.168.1.254. Nah, yang perlu diperhatikan adalah IP address-nya harus satu network dengan PC yang ada di PC 0 dan PC 1. Kalau tidak, nanti tidak dapat berkomunikasi nantinya. Lalu diikatkan dengan subnet max-nya, kita dapat standarnya 255.255.255.0, lalu enter. Setelah IP address terpasang pada interface, kita aktifkan interface-nya. Nah, untuk mengaktifkan interface-nya, kita gunakan perintah no shutdown. Berikutnya, saya akan konfigurasi IP address untuk yang interface sebelahnya. Saya exit dulu ya. Nah, selanjutnya saya ketikkan lagi interface FA1/0, lalu IP address-nya 192.168.2.254. Ini untuk PC 2 dan PC 3. Terus kita masukkan subnet max-nya. Sama halnya kita aktifkan juga interface-nya menggunakan perintah no shutdown. Di sini saya exit dulu. Ketika IP address sudah terpasang oleh interface, maka selanjutnya adalah melakukan uji koneksi antara router dan PC-nya yang berada pada network address yang sama. Nah, uji koneksi dengan perintah ping dapat dilakukan melainkan baik dari sisi router maupun dari sisi PC. Berikut akan saya demokan. Pertama-tama, saya lakukan dari PC dulu, atau lebih tepatnya PC 0. Maka saya akan melakukan ping ke alamat PC 2 atau ping 192.168.1.254, enter.
Nah, di sini dapat pesan reply yang artinya PC ini terhubung dengan router. Berikutnya, saya akan coba pingkan dari router ke PC. Nah, untuk ngeping dari router, kita masuk ke exit dulu. Di sini sudah exit. Saya lakukan perintah ping 192.168.1.1. Kalau kita melakukan ping dari Cisco router, tandanya kalau akses full itu berhubungan dengan ditandai oleh dengan tanda seru. Berikutnya saya akan ping ke PC 2, yaitu 192.168.1.2. Nah, sama juga ada pesan reply. Kita ping juga ke PC 3-nya. Ping 192.168.2.2. Nah, ternyata berhasil juga. Maaf, karena tadi PC 2-nya belum kita uji, jadi sekarang kita uji ulang. Ping 192.168.2.1. Dan ternyata di sini juga berhasil. Sekarang kalau PC 2 ini kita ping ke routernya, berarti di sini saya melakukan ping ke ping 192.168.2.254. Lalu enter. Di sini kita sudah memahami bahwa setiap PC yang ada di sini sudah terhubung baik dengan routernya masing-masing. Sekarang kita akan coba uji koneksi lagi antar network address yang berbeda. Dan di sini saya akan melakukan ping dari PC 0 ke PC 2 dan PC 3. Saya ping dulu. Ping 192.168.2.1. enter. Kita tunggu hasilnya. Dan di sini ternyata masih RTO atau request timeout. Di sini kita mendapati bahwa PC dengan network address yang berbeda belum bisa terhubung walau sudah terkoneksi dengan router. Nah, di sini ada satu langkah lagi yang mau kita lakukan. Langkahnya adalah pada setiap PC kita mesti melakukan konfigurasi di port gateway. Alamat port gateway yang kita berikan adalah alamat interface router yang berada dalam satu network address dengan PC-nya. Berikut saya akan demokan. Nah, PC 0 dan PC 1 network address-nya adalah 192.168.1.6. Berarti alamat port gateway-nya adalah alamat gateway dari IP router yang masih sama network address oleh PC 0 dan PC 1. Nah, di sini default gateway-nya kita isi dengan 192.168.1.254. Ini adalah alamat dari interface router dari PC 0 dan PC 1. Dan untuk PC 1 saya beri default gateway-nya juga dengan 192.168.1.254. Lalu untuk PC 2-nya saya beri dengan default gateway-nya 192.168.2.254. Nah, di sini pakai 2254 karena network address-nya 192.168.2.254.
Untuk PC3 nya default jadwalnya sama seperti PC2, yaitu 192.168.2.254. Selanjutnya kita uji koneksi ulang antar PC dengan network address berbeda. Kita coba PC 0. Saya ingin melakukan ping ke PC2 dan PC3. Saya buat ping 192.168.2.1. Ini untuk PC2. Nah, di sini sekarang ada bacaannya reply. Saya coba ping ke PC3 yaitu ping 192.168.2.2. Nah, di sini juga berhasil. Di sini ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan. Pertama, setiap perangkat dalam jaringan komputer pada dasarnya hanya bisa berkomunikasi dengan perangkat lain selama berada dalam satu network address yang sama. Yang kedua, router dapat digunakan untuk menjembatani komunikasi antar perangkat yang memiliki network address yang berbeda. Ketiga, router pada dasarnya adalah sebuah komputer yang memiliki beberapa network interface dengan network address yang berbeda. Dan yang keempat, setelah memastikan setiap PC terhubung dengan routernya, tidak perlu melakukan konfigurasi default gateway pada setiap PC. Karena kalau PC-nya tidak kita save port gateway-nya, maka PC tersebut tidak akan memanfaatkan keberadaan si router. Demikian video yang telah saya buat, semoga bisa membantu teman-teman semua. Dan terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe ya.